Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas soal CFX atau Conflux ya. Ini di request oleh Bang Mikaela. Oh, ini ibu-ibu ya. Halo Mbak, minta dibahas untuk CFX ya. Kita akan bahas untuk CFX. Hari ini Conflux diperdagangkan di kisaran harga Rp2.400. Hari ini dalam satu hari terakhir itu dia nyungsep 7%. Wah, ada apa nih? Kenapa Conflux tiba-tiba turun? Nah, sebenarnya sih market turun hari ini itu disebabkan karena memang kondisi dari Bitcoin yang cenderung korektif. Hari ini Bitcoin udah turun dari 29.000 turun ke 28.000. Sayangnya BTC Dominance itu mengalami penguatan. Nah, kalau BTC Dominance atau Bitcoin Dominance semakin dominans, itu menyebabkan altcoin ya semakin melemah, teman-teman. Conflux salah satunya yang juga sepertinya terjungkal dalam 24 jam terakhir. Nah, Conflux ini apa sih? Conflux ini adalah sebuah layanan blockchain layer pertama. Dia menggunakan konsensus proof of work dan juga proof of stake, memberikan dukungan cepat terdesentralisasi bagi di apps, dan ini merupakan token koin dari Cina. Ya, ini adalah satu-satunya blockchain publik yang mendapat dukungan pemerintah China. Conflux berupaya menghubungkan komunitas ekonomi Asia dan juga Barat lewat produk-produk yang mereka tawarkan. Mereka lebih banyak berfokus sama membangun jaringan Web3 saat ini. Membangun jaringan Web3 yang solid ya. Kemarin beritanya itu di bulan Februari, mereka ada kerjasama sama salah satu perusahaan telekomunikasi di Cina, Telkom Cina. Tapi ini bukan Telkom di Indonesia ya, Telkom China lah teman-teman. Jadi dia sama-sama bekerja sama untuk membangun microchip untuk SIM card itu, kerjasama dengan Conflux teman-teman untuk membangun jaringan Web3 yang lebih luas, adopsi yang lebih luas, mendukung 5G dan lain sebagainya. Jadi itu adalah eh, hal yang bisa menjadi daya daya dorong atau daya saing dari Conflux ini dibandingkan dengan koin-koin lain. Jadi bisa dibilang karena mereka didukung oleh pemerintahan China, itu menjadi fundamental yang sangat-sangat baik. Karena kedepannya kan untuk kerjasama sama perusahaan-perusahaan lain di Cina juga akan lebih gampang untuk Conflux. Itu teman-teman, ini beberapa fitur yang mereka punya. Ada high throughput di mana transaksinya bisa sangat-sangat cepat dengan biaya yang sangat murah. Kemudian konsensusnya menggunakan proof of work, otomatis desentralisasi terjadi, dan juga ini menyebabkan keamanan dari project ini ya, dari blockchainnya teman-teman. Kemudian juga ada layanan fast cross chain yang dia punya, membuat bridge antar blockchain. Ada skalabilitas di mana desentralisasinya mendukung peningkatan pesat daripada Conflux. Kemudian ada staking dan juga biaya yang murah, tadi udah kita spill juga. Jadi secara project sih sebenarnya ini mereka dicap sebagai Ethereum-nya Cina. Ya banyak lah teman-teman yang nyontek-nyontek Ethereum Ethereum Cina lah, Ethereum Jepang lah, dan lain sebagainya. Tapi ya itu teman-teman, project yang mereka punya itu lebih banyak berfokus sama Web3, infrastructure, aplikasi, dan lain sebagainya. Mereka baru aja kerjasama sama Decentraland. Ini fungsinya adalah untuk mengembangkan jaringan Web3 dan juga Metaverse. Web3, Metaverse dengan Decentraland Conference. Kayaknya mereka juga masuk ke dunia virtualnya ya, ke dunia gaib, ke dunia Metaverse teman-teman. Jadi ini ada acara diadakan di 15-16 Agustus 2023. Hari ini per video ini dibuat tanggal 17 Agustus. Harusnya udah selesai acara di Kanada ini sebagai salah satu Web3 event terbesar. Kemudian di apa namanya, mereka punya Twitter cukup aktif teman-teman, rajin banget nge-tweet si Conflux ini ya. Dia salah satu koin yang kalau kita lihat di sini ada nggak ya? CFX, CFX. Oh, dia populer di Prancis. Europe most popular crypto. Dia populer di Prancis. Terus di negara lain ada nggak ya? Nggak ada ya. Hanya di Prancis ya. Itu teman-teman. Ini untuk sebuah proyek dari Cina populer di negara Eropa kan udah keren ya. Terus ada AMA juga yang mereka lakukan di Twitter Space, tentunya untuk mengkomunikasikan mereka mau bikin proyek apa ke depannya dan ya gimana tindak lanjutnya teman-teman. Gitu, market NFT mereka juga udah semakin besar karena mereka terintegrasi sama banyak perusahaan-perusahaan lain.
Di NFT, kemudian acara mereka banyak. Ini ada satu report nih untuk Conflux di bulan Juli ya. Di bulan Juli 2023, teman-teman. Beberapa project yang mereka udah lakukan, salah satunya adalah upgrade testnet ya. Dari volume 2.0 strip 3. Nah, itu teman-teman. Ada hard fork yang dilakukan. Kemudian juga ada fix additional performance related issue. Jadi ada masalah dan sama blockchain-nya dan sudah diperbaiki. Kemudian complete cross chain relate work, teman-teman. Sudah bisa cross chain saat ini. Jadi sudah banyak upgrade yang mereka kerjakan. Salah satunya juga yaitu melakukan partnership dengan beberapa perusahaan. Ada World Mobile untuk strategic partnership untuk boosting ya, untuk mempercepat yang namanya adopsi dari blockchain untuk HP mobile access untuk negara Asia dan Afrika. Kemudian juga kerjasama sama Zokyo, ini partner untuk advance Web3, dan masih banyak lagi teman-teman partner yang mereka lakukan. Salah satunya NFT juga tadi. Dari community mereka melanglang buana ya kemana-mana, ke Kanada, ke negara-negara lain juga untuk mengembangkan proyeknya. Jadi ini bisa dibilang proyek yang cukup serius, teman-teman. Lalu gimana nih untuk Conflux? Apakah pergerakan harganya menarik atau enggak untuk saat ini? Oh iya, kita belum bahas supply-nya ya. Conflux punya supply maksimum unlimited dan juga total supply-nya sekarang ada di 5,2 miliar. Sementara yang terilis di market sekitar 3,1 miliar. Artinya 2 miliar Conflux sudah di-create, sudah dicetak, tapi masih dalam posisi entah itu di staking, di lock, ya intinya tidak bisa diakses, tidak beredar lah teman-teman. Mungkin kemungkinan dia di lock ya. Untuk pasarnya sendiri dia ada di Binance, KuCoin, OKX, Bithumb, terus Get.io, jadi udah listing di exchange besar. Untuk likuidasi nggak ada masalah. BTC Dominance menguat, Conflux sempat turun ya teman-teman. Ini dia turun cukup, menurut saya sih cukup keras turunnya. Sebelumnya kita bahas Conflux itu di kisaran bulan Juli kemarin. Dan kalau kita lihat dari progres pergerakan harganya sih sebenarnya dia sudah breakdown dari strong resistance kisaran 0,17 dan sekarang mengarah ke strong resistance berikutnya di kisaran 0,14. Jadi sayang sekali Conflux gagal bikin double bottom, pergerakannya justru malah terkoreksi makin lama makin turun. Kalau kita lihat sekilas memang kelihatannya Conflux turunnya dangkal. Turunnya dikit nih dari kisaran 0,5 turun ke 0,1. Tapi kalau kita ukur dari all time high sebelumnya sampai saat ini dia udah turun sekitar 68%. Lumayan dalam, teman-teman. Tapi masih ada level-level berikutnya yang berpeluang untuk diuji oleh si Conflux ini. Sementara trennya downtrend, dari volume perdagangan cenderung kecil, menurun terus, smart money juga cenderung kosong. Jadi paling gitu sih buat teman-teman yang mungkin punya Conflux sebelumnya, karena ya koin ini sempat booming karena masalah isu daripada China yang Telkom China ya yang mengajak kerjasama untuk Conflux. Jadi saat ini pergerakan Conflux udah cukup tinggi kenaikannya. Jadi masuk ke harga-harga wajarnya, teman-teman. Jadi koreksi dulu nih. Itu sih beberapa target di kisaran 0,13. Semoga tidak tembus dari level tersebut. 0,13, 0,14 lah. Kalau dia turun lagi, terjun lagi, target berikutnya ke 0,08. Berarti siap-siap kencangkan ikat pinggang lagi kalau nanti Conflux kembali melanjutkan penurunan. Dulu Conflux juga diperdagangkan di kisaran harga $1, tapi pernah turun sampai 0,02 dolar, tapi berhasil ngepam balik teman-teman. Semoga kedepannya penurunan yang terjadi juga disupport sama kenaikan harga berikutnya di next bull run. Oke, gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri. Terima kasih.